Kasus siswa keracunan MBG terus terjadi, bahkan kini siswa dan para orang tua mengaku trauma jika harus mengonsumsi MBG. Lalu bagaimana sebenarnya standar kelayakan menu MBG? Menjelaskan peristiwa terjadi, berbagi fakta pagi ini, Sifani Aisyah bersama Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Maraknya kasus keracunan program makanan bergizi gratis atau MBG menjadi ironi. Alih-alih memberikan gizi yang baik untuk anak-anak bangsa, justru program ini malah menimbulkan gangguan kesehatan. Saat ini Fakta 62 akan berbagi fakta bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Dadan Hindayana. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Ca. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Oke, Bapak, kita akan langsung saja ya, Pak ya. Keracunan makanan nih, Pak, akibat konsumsi MBG. Itu kenapa, Pak, bisa seperti itu? Ya, ini rata-rata kan dilakukan oleh SPG yang baru berjalan. Dan SPG yang baru berjalan ini kelihatannya ada keinginan untuk mengejar target penerima manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi yang di Bandung contohnya itu kan melayani hampir 3.600 ya. Dan mereka ingin mengerjakan dalam waktu singkat, sehingga kami sebenarnya untuk SPG baru itu memberikan instruksi agar memulai dengan jumlah sedikit, agar terbiasa dulu melakukan proses masak, melayani, dan distribusi. Kami masih menyesalkan hal ini terjadi dan prihatin untuk para penerima manfaat yang menerima dan mengalami itu. Kami berusaha sebaik mungkin agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali, meskipun sebetulnya ya sebagian besar yang kami kelola dalam keadaan baik, tapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini yang menonjolkan kejadiannya ya gitu ya. Jadi kami sangat menyesalkan hal itu terjadi. Berarti dari sistem keamanan dan pengawasan yang perlu diperhatikan, Pak, karena ada makanan yang basi atau kadaluarsa. Iya, kami tingkatkan terus SOP yang kami miliki ya. Seperti kita kan sudah ketika mitra bergabung dengan kami kan seluruhnya sudah mengikuti SOP yang kami terapkan. Di atas jam 1 harus dimasak di atas jam 1, jam setengah 2. Jadi nggak boleh masak lagi malam hari, tapi harus masaknya subuh agar masih dalam keadaan fresh. Setelah itu mereka harus mampu mendeliver dalam waktu 4 jam setelah masak, sehingga masih dalam keadaan segar. Dan untuk hal seperti itu bisa dicapai kan butuh pembiasaan. Ada mitra yang sempat pembayaran itu tersendat begitu, Bapak. Itu apakah BGN juga ikut mengawasi keuangannya atau hanya teknis gizi saja? Oh, tentu saja kalau masalah keuangan urusan Badan Gizi ya. Yang tersendat itu dulu terutama di periode Januari sampai April. Sebelum mereka bikin proposal pun sudah kita kirim uang 10 hari ke depan. Jadi 2 kali pencairan itu tanpa harus mengajukan proposal, sehingga dijamin kelancarannya. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah 2 kali pengiriman otomatis, mereka harus melaporkan apa yang digunakan, termasuk mengusulkan untuk 10 hari ke depannya. Nah, rata-rata kemudian gangguan mulai dari situ, karena tergantung dari kedisiplinan Kepala SPG dan perwakilan dari mitra untuk menyusun proposal permintaan dana tepat waktu. Berarti keterlambatan itu kesalahan mitra gitu? Sebagian besar karena keterlambatan usulan dari SPG-nya. Anggaran MBG-nya kan besar sekali ya Pak ya. Apakah itu penyebab pajak kita naik nih Pak, jangan-jangan? Gini. Kalau ini kan sebenarnya kebijakan Pak Presiden sama Kementerian Keuangan, tapi saya kan sering ikut rapat, sehingga saya sering mendapat bocoran lah gitu ya. Dan Badan Gizi kan hanya dialokasikan bukan hanya dialokasikan 71 triliun. Ya, 71. Jadi masih besar tuh, dari 700 triliun ke 71 triliun, masih ada 600 lebih. Tapi kemudian Pak Presiden membuat standby 100 triliun untuk antisipasi ya, jika program ini berlangsung cepat. Tapi ternyata kan kemudian kita bisa analisis bahwa kemungkinan besar Badan Gizi hanya maksimal bisa menyerap tahun 2025 ini tambahan 50 triliun sehingga menjadi 121 triliun. Saya kira sedikit sih korelasinya antara anggaran yang diberikan kepada Badan Gizi dengan hal lainnya, karena 71 triliun itu kan hanya 1/7 ya dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada
adanya desakan dari masyarakat dan juga pengamat untuk memberhentikan sementara program MBG. Tanggapan Bapak soal itu apa? Ya, kalau itu dari awal juga sudah kontroversi ya. Dari dulu kita membuat program ini kan ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kita tetap melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Presiden, dan langkah saya adalah bagaimana mempercepat program ini, karena pada tahun 2025 kan seharusnya target Badan Gizi dengan 71 triliun itu cukup untuk 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, melayani 17,5 juta penerima manfaat. Pak Presiden selalu menangkap permintaan dari masyarakat agar program makan bergizi ini bisa lebih cepat, agar mereka bisa mendapatkan manfaat lebih cepat, sehingga Pak Presiden memerintahkan kepada Badan Gizi Nasional agar targetnya itu dipercepat sehingga 82,9 juta itu dapat dilayani di akhir tahun. Terakhir nih Pak ya, soal ini nih Pak, kualitas dari MBG, ada strategi khusus nggak Pak? Terkhusus untuk kasus yang keracunan ini, dalam waktu dekat strategi khusus apa dari BGN? Ya, kita intensifkan pemantauan ya, dan kita mulai dari hari kemarin dengan mengumpulkan seluruh mitra, dan mudah-mudahan nanti betul ya Pak Presiden pulang dari sana ingin mengumpulkan seluruh mitra untuk menghimbau agar lebih menonjolkan kualitas di dalam memberikan program makan bergizi ini ya, dan mengoptimalkan dana yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga apa yang diluruskan bisa menjawab keresahan masyarakat, dan Fakta 62 masih memiliki banyak informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.